Dalam buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa karya Alfi Syahrin, ada satu kutipan yang mengatakan bahwa bodo amatlah pada standar kesuksesan yang digaungkan oleh society dan media. We will be something tanpa perlu standar itu. Oke, selamat datang di podcast Ngotak. Selamat datang, Oke, sekarang bareng gua, Fatur Rizky dan Raka. Oke, ini kita balik lagi ke dua orang. Setelah sebelumnya sempat berubah nih Rakanya jadi Agni. Berubah ya gitu. Ya, karena kebutuhan konten yang bakal dijadikan materi di suatu acara gitu. Yes. Ya, Acara apa sih emangnya? Stemster Catch Pro namanya. Ya, itu komunitas namanya. Komunitas apa namanya? Projectnya lah ya, nama projectnya Stemster Catch Pro, terus acaranya namanya Y Pro. Yes, Gitu. Jadi for your information, kita lagi merintis gitu ya, merintis suatu kegiatan, suatu project di mana orang-orang bisa bikin project ya untuk meningkatkan value dirinya dan untuk bisa ditularkan juga ke orang lain gitu sih. Karena kita banyak banget ngelihat contohnya di profesi kita ya tentunya nih guru gitu, masih banyak guru-guru yang belum bisa gitu menularkan ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya tentunya, dan masih banyak belum tahu gitu, terutama guru-guru yang masih ada di pelosok. Betul. Ya, Berarti jadi keterbatasan tools ya. benar. Kayak ini kita berusaha untuk membantu mereka tanpa embel-embel. Ini sih sebetulnya jadi nggak ada garansi bakal bisa sebenarnya, karena ini juga gratis. Artinya bukan karena ini gratis jadi lu nggak harus bisa gitu sih. Bukan karena itu ya, tapi lebih kepada ya kita berusaha memberikan opsi di mana lu bisa belajar tapi ini gratis. Betul. Nah, dan ini nggak ada garansi bahwa lu akan bisa. Jadi apa ya istilahnya? Ya kita nggak mengiming-imingkan itu. Betul, karena memang nanti pada akhirnya project ini di Stemster Catch Pro ya, bergantung dari teman-teman semua yang ikutan gitu. Jadi artinya kalau mau bagus ya teman-teman harus bagus ngerjainnya, kalau enggak ya udah enggak gitu aja. Jadi kita sifatnya lebih kayak learning hub aja sih. Tempat teman-teman kumpul, sharing bareng, belajar bareng, ngerjain project bareng. Intinya sih di situ. Oke, itu kali ya. Nanti bakal ada batch keduanya. Betul. Ya, ditunggu aja ya. Tunggu aja informasinya ya. Itu sedikit informasi ya. Promosi dikit. Oke, Raka, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Ini ngomongin tentang kegundahan anak-anak sekolah sih sebenarnya, terutama yang SMA nih, kan sebentar lagi bulan Juli Benar. masuk di tengah kondisi ya? Betul, di tengah kondisi pandemi begini. Kayaknya ada satu hal yang krusial nih tentang apakah mereka sudah tepat gitu kan masuk ke sekolah yang benar, masuk ke jurusan yang benar. Oke. Gitu. Ini agak relate sebetulnya karena dulu ketika gua SMA, gua dulu di MA sih sebenarnya. Gak bisa disebut SMA. Nggak, SMA sama ya? Sekolah menengah atas. Bisa ya. Ya, itu. MA itu karena lembaganya di bawah Depag. Benar. Kita by the way berdua MA ya? Iya betul. Gua MAN 2 Bogor. Oh, negeri ya? Sombongin dong. MA terbaik di Kota Bogor. Wow. Iya, karena cuma ada 2. Iya. Satu dan MAN 2. Gua MAN 13 Jakarta gitu ya. Kalau Jakarta luas banget. Gua nggak bisa bilang itu terbaik di Jakarta ya. Kalau gua bisa lah, setidaknya dari segi fasilitas. Oke. Nah, waktu itu di MA atau di SMA pasti deh banyak banget isu yang berkembang, bahkan ketika lu baru pertama kali masuk. Betul. Waktu itu ketika gua pertama kali masuk wawancara sama guru di sana, langsung ditanya, pengen masuk jurusan apa? Gila gak tuh? Maksudnya bukan gila ya, artinya kita baru pertama kali masuk, belum kegambar sama sekali pengen ngambil apa, apakah IPA, apakah IPS. Mungkin kalau sekolah lain yang ada jurusan lain yaitu
bahasa misalkan. Kalau di sekolah gue ada tambahan agama, jadi ada 3. Oh. IPA, IPS dan agama. Gue ada 3 juga, IPA, IPS, bahasa. Oh, bahasa. Dan bahasanya itu bahasa Jepang fokusnya. Oh, oke. Di gue juga sempat ada sih bahasa, tapi karena gurunya nggak ada gitu, udah pindah, akhirnya dihilangkan, akhirnya cuma 3. Gitu. Oke. Nah, itu sempat ditanya tuh. Gue dari awal mungkin karena udah ke trigger gitu ya, kayak gue sok-sokan suka IPA sampai akhirnya ya gue IPA aja, karena tahu juga waktu itu sempat ngobrol sama orang tua sama teman-teman kalau jurusan IPA itu lebih banyak punya kesempatan di dunia kerja. Jadi bisa kemana-mana. Itu masuk stereotip gak sih? Masuk stereotip. Jadi kita bahas stereotipnya dulu. Nah ini tadi kan sempat dibaca juga nih kan, betul. kutipan dari bukunya Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karyanya Alfi Syahrin. Jadi banyak banget di dunia ini ya, terutama di Indonesia, standar-standar yang diciptakan oleh society. Nah itu salah satunya. Jadi ketika lu masuk IPA, maka lu bisa kemana-mana, lu bisa sukses, lu bisa keren di SMA. Itu kan stereotip yang diciptakan oleh society, bukan oleh lu sendiri gitu. Terus gue juga pernah lihat videonya Gita Savitri. Ya di situ dia salah satunya ngejelasin ya tentang, kalau nggak salah di yang episodenya yang tentang ikigai deh, apa bukan ya, gue lupa karena nggak begitu, karena gue dengerin suaranya doang gitu. Gue termasuk orang yang bisa dua-duanya sih, visual dan audio gitu. Betul. Sempat ngebahas bahwa banyak banget standar-standar yang diciptakan oleh society dan kita secara tidak langsung, secara tidak sadar ikut-ikutan, yang padahal itu bukan kemauan kita. Nah salah satunya itu. Nah kalau lu gimana tuh pas awal-awal SMA? Apakah mengalami hal yang sama juga sama gue? Kalau nanya gue tuh pasti ceritanya panjang. Apa terlalu jauh ya? Nggak, karena emang gue selalu pasti akan memulai dengan cerita yang panjang. Ini mungkin dipersingkat aja kan? Dipersingkat ya. Intinya sih waktu itu pertama kalinya dari SMP, gue SMP kampung ya, SMP kampung swasta. Dan nama SMP-nya SMP kampung? Kalau SMP di kampung, maksudnya itu di perkampungan yang itu isinya anak-anak kampung yang nggak pernah berpikir tentang sekolah di Jakarta. Gitu kan. Nah terus kemudian sampai pada satu titik gue daftar di Jakarta itu atas desakan orang tua juga gitu kan, untuk yuk move out gitu kan, keluar dari lingkaran perkampungan. Akhirnya keluarlah ke Jakarta itu. Di situ gue terbuka mata dan masuklah ke dalam satu itu. Nah waktu itu tuh adalah tahun pertama di sekolah gue ada jurusan IPA IPS bahasa yang langsung ditentukan dari kelas 10. Oh dari kelas 10. Jadi kakak kelas gue itu dia ditentukannya di kelas 11. Jadi kelas 10 itu lu lebih gila lagi kalau belum ditentukan, lu belajar semuanya. Benar. Jadi kelas 10 lu belajar semua, kelas 11 baru jurusan. Nah pas tahun gue itu lebih spesifik, tapi tetap menurut gue itu gila juga karena pelajarannya tetap banyak. Jadi waktu itu disuruh, jadi ada tes, alhamdulillah gue masuk top rank. 20 besar lah ya. Tapi setidaknya 20 besar dari 300-an siswa. Ini rank gitu. Mobile Legend kan? Iya. Kalau seingat gue sih, gue kayaknya waktu itu peringkat 21. Sebenarnya sih nggak masuk 20 besar ya, 21 seingat gue. Nah dan teman pertama gue itu justru ternyata orang yang di peringkat 1. Gila nggak? Gue datang tes baca Quran, terus kemudian ternyata di sebelah gue kita ngobrol, ngerti dia yang nomor 1, kurang ajar gak sih gitu. Jadi kita banyak banget ngobrol. Dan dia ternyata lulusan SMP terbaik juga, jadi ya udah wajar lah ya. Nah di situ, gue mau ngomong bahasa apa tadi? Begitu tes, kemudian ada hasilnya keluar kan, kita suruh milih tuh. Ada semacam kuesioner, suruh memilih jurusan dan lain sebagainya. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Waktu itu sampai 3 pilihan. Nah, gila ya, milih jurusan aja udah kayak milih sekolah gitu ya. Jadi mungkin jurusan pilihan yang ketiga di Depak gitu kan, nggak mau sekolah. Pilihan pertama gue sebenarnya waktu itu adalah bahasa. Jadi bahasa waktu itu fokusnya di sekolah gue bahasa Jepang, dan gue karena suka banget sama Jepang, jadi gue rasa kayak bahasa nih keren gitu kan, segala macem. Terus pilihan kedua gue adalah IPA waktu itu. Nah ternyata jadi pengumumannya itu setelah MOS. Jadi MOS dan lain sebagainya, lu disiksa-siksa. Zaman dulu tuh disiksa ya. Sekarang sih udah pada takut kali ya. Ini ya pakai kaos kaki beda warna. Enggak. Kalau itu sebagian gitu sih, tapi lebih
banyak yang fisik loh dulu gue. Kayak lo harus merangkak dari depan gang yang jauh banget sampai ke Serius? dalam. Serius masih kayak gitu. Dan itu lo gila ya. Dan itu kakak kelasnya tuh jagain kan. Kalau lo nggak nurut tuh jadi ada yang ditendang gitu. Kalau sekarang kan udah masuk ini ya perundungan ya. Iya masuk perundungan, sekarang udah nggak boleh. Tapi by the way gue seru banget. kalau di MA sih udah enggak ya. Waktu itu masih gue di SMP. Beda tahun kan soalnya kan. Gue masuk MA itu 2014. Oh, itu udah hilang. 2013 udah mulai. aja 13 udah hilang benar. ya. 13 itu isu-isu kayak gitu udah diangkat sama pemerintah. Betul. Terus mulai banyak kasus kan yang guru-guru ditangkepin Nah, dia kakak kelasnya juga. Kakak kelasnya juga gitu. Ada macem-macem. Cuman gara-gara ngejewer siswa karena polisi gitu kan. Rame banget tuh. Ya, jadi gitu tuh dulu pas dapat keluar keputusannya ternyata gue masuknya IPA gitu. Justru pilihan kedua gue yang diambil yang diterima gitu. Iya. Nah, terus apa tuh gue ngotot kan pengen masuk bahasa karena memang gue pengen bahasa gitu. Akhirnya gue udah pulang ke rumah dan lain sebagainya, bokap gue ngomel-ngomel lah gitu. Iya. Apaan lo? Lu udah diterima IPA mau masuk bahasa, mau jadi apa lo gitu kan? Mau jadi apa? Ya benar juga sih gitu. Tapi waktu itu gue nggak sempat mikir apapun ya, nggak ada pikiran gue masuk bahasa mau jadi ini, gue masuk lebih kayak ya karena gue seneng gitu kan, gue seneng bahasa itu aja. Bokap gue sampai datang ke bokap gue sampai datang ke sekolah untuk minta gue diganti gitu karena gue ngotot di bahasa gitu, minta gue diganti. Akhirnya gue disuruh masuk IPA dan ya setelah masuk IPA akhirnya ya itu tadi ya gue menikmati deh nih suasana di kelas IPA yang luar biasa. Dan nyatanya di sekolah gue IPA ini jurusan yang sungguh ajaib, bahkan sudah punya banyak stereotip dari awal gue masuk gitu ya. Jadi stereotip ini salah satunya adalah lokasinya. Jadi sekolah gue waktu itu ada 2 lokasi. Ada lokasi yang agak terpencil dan ada lokasi yang di pinggir kota di Lenteng Agung. Nah, anak IPA justru dikucilkan, merasa dikucilkan karena kita akan mendapatkan sekolah di tempat yang terpencil. Labnya bau banget, bau asem gitu loh, bau zat-zat asam jarang dipakai gitu ya. Sering dipakai sih kayaknya gitu, tapi nggak dirawat ya. Cuman kumuh gitu lah waktu itu sih gitu. Dan gedungnya tuh gedung lama yang kayaknya lebih mirip sekolah Impres daripada SMA. SD Impres gitu kan. Wah itu kacau deh waktu itu. Dan kalau lo ngeliat ke luar jendela itu isinya adalah rumput-rumput yang tinggi, pohon-pohon pisang yang gua ngerti ini benar-benar kita kayak diasingkan. Dan akhirnya stereotip yang terbentuk di sekolah gue adalah anak IPA itu ansos. Oh kebalikan ya? Iya. Malah. Bener lah ansos. Enggak maksudnya kebalikan ini loh. Maksudnya kalau di sekolah gue kan anak IPA tuh keren banget. Nah ini terbalik. Ini terbalik kayaknya ya. Tapi tetap di beberapa hal tetap ada stereotip kita lebih keren sih, kayak termasuk kayak di akademik dan lain sebagainya. Tetap anak IPA dilihat kayak oh dia anak IPA tuh dia anak IPA kayak gitu-gitu. Cuman ke personalnya itu dengan apa ya, dengan yang kita dapati di sekolah kita jadi kayak anak IPA kagak keren banget nih, kagak keren dalam hal fashionnya lah, terus omongannya lah, kayaknya bener ansos banget. Terus lu bakal ketemu banyak orang-orang freak, orang-orang weird yang kalau ngomong tuh bingung. Gignya itu ya aneh ya. Yang pakai dulu itu pakai kacamata yang bingkainya tebal tuh nggak keren kan. Zaman dulu tuh lagi nggak ngetren gitu. Sekarang sih oke udah mulai banyak ya. Tapi dulu tuh pakai kacamata tebal yang setiap berapa detik sekali lu benerin letaknya, itu tuh udah kayak aneh banget sih lu gitu. Tapi mungkin itu terjadi karena dipisah kali ya. Betul. Mungkin kalau nggak dipisah nih kayak sekolah gua, karena dalam satu lingkungan yang sama, ditambah gini, untuk proporsinya tuh beda. Jadi untuk IPA itu ada 5 kelas, IPS 3 kelas, agama 1 kelas. Dominan ya. Ya itu dia. Agak jahat ya. Kelihatan kan? Maksudnya jadi kelihatan kan, maksudnya bahwa IPA tuh memang dielulukan. Dan ketika lu masuk IPA, lu jadi bagian dari society yang memang keren. Kayaknya itu politik sekolahnya deh. Karena orang akan banyak memilih IPA. Ya itu kan karena udah ada standar yang ditentukan oleh banyak orang bahwa IPA tuh memang keren gitu dan nanti berpeluang besar di dunia kerja. Betul. Gitu, makanya dia nyediain jurusan IPA yang 5 kelas, beda dengan jurusan-jurusan lainnya. Gitu. Agama cuma 1 kelas loh. Padahal MA namanya. Iya, dan akhirnya setelah gue tahu ternyata pas gue masuk IPA, teman pertama gue yang gue kenal tadi ya, yang ternyata dia nomor 1 top ranknya,
ternyata dia masuk jurusan bahasa. Oke. Dan gue sampai mikir kenapa dia masuk bahasa gitu kan, ngobrol ternyata dia gila kelas 10 dia sudah punya pemikiran bahwa dia ngelanjutin usaha bokapnya di travel umroh. Jadi dia belajar karena kan di sekolah gue belajar bahasa Arab juga. Jadi dia memang ngejar kelas bahasa itu walaupun dapatnya bahasa Jepang ya, tetap dia akan fokus di bahasa Arab gitu. Intinya sih di situ. Makanya gue gila nih dia udah bagus banget nih. Dan sampai saat ini dia nggak punya sosial media, dia nggak punya. Gue nyari sampai sekarang nggak dapet akunnya dia dimanapun, Facebook apa segala macam gue nggak dapet gitu ya. Gue kayaknya stalking banget gitu, maksudnya pengen tahu sih gitu. Dan nggak laki ya itu ya, nggak ketrack. Iyalah cowok, masa gue cewek nggak mau cewek malas banget gitu kan. Dan karena memang dulu sempat deket gitu kan. Dan karena terpisah gedung, akhirnya kan kita jadi nggak pernah kontak kan. Di tahun kedua gue akhirnya tuh digabung. Jadi satu gedungnya, jadi satu gedungnya penambahan. Sekarang gedung sekolah gue udah kayak PIM. Jadi ada gedung 1, gedung 2 ada jembatan di atas. Keren kan? Dan ya kalau udah ada jembatan di atas lu udah tahu itu dampaknya apa. Ya tempat berkumpulnya cewek cowok lah ya di situ. Tapi kita nggak bahas itu ya. Iya. itu jadi kayak jembatan merah di UI kayaknya. Tempat berkumpulnya anak kayak teknik flyover ya. Ya mulai tempat ini ya jualan es buah. Mungkin kalau itu agak lebar dikit di aspal, banyak nongkrong gitu kan, motor gitu kan. Ya kayak gitu sih. Oke, nah berarti kalau sekolah lu itu nentuin jurusan itu dari kelas 10. Tuh. Nah, kalau gua agak beda sedikit. Ya walaupun memang isunya udah muncul di kelas 10, udah ada psikotes di kelas 10, tapi kelas 10 belum jurusan. Jadi gua waktu itu masih umum gitu, masuk kelas umum. Jadi waktu itu ada 9 kelas kalau di gua. Banyak ya? Banyak. Satu angkatan 9 kelas. Gue berapa ya? 2 10-9 lah waktu itu, ada sampai 10-9. 2 cuma 6 gue. Oh, 6. Ini kelihatan lah ya gitu. Nah, cukup bonafit ya. Nah, jadi hasil untuk nentuin IPA atau IPS salah satunya berasal dari psikotes itu. Nah, waktu itu karena gue udah terpatri juga tuh di pikiran gue kalau IPA itu keren dan gue pengen masuk IPA dari awal, bahkan dari gue wawancara kan. Jadinya ketika psikotes entah kenapa ya gue milih yang memang berhubungan dengan IPA. Gitu, kayak kita disuruh milih nih kayak tentang apakah sosial, apakah IPA gitu. Nah gue lebih cenderung ke IPA ya, dengan sengaja sebetulnya. Walaupun gue nggak suka-suka banget, sampai akhirnya keluarlah hasilnya dan direkomendasikan untuk masuk IPA. Seneng dong? Seneng, sesuai. Dan akhirnya memang di kelas 11 akhirnya masuk IPA. Waktu itu masuk 11 IPA 2. Iya 11 IPA 2. Kayaknya nggak ada IPA favorit sih. Di gua bukan IPA favorit sih, tapi lebih kepada IPA unggulan. Waktu itu ada ya? Ada, masih ada. Setahu gue 2010 itu udah mulai dihapus teori tentang unggulan, walaupun sebenarnya ada. Jadi sekolah-sekolah dengan jumlah kelas yang banyak itu menempatkan posisi kelas unggulan tidak lagi di 1. Biasanya dia naruhnya di tengah, di IPA 5, IPA 7. Nah, ini IPA 5. Jadi bener ya? IPA 1 sampai 5 kan? Nah, yang unggulan itu IPA 5. Bener kan? Naruhnya nggak di awal. Orang-orang yang monster lah ya. Monster dalam belajar gitu. Gitu. Ya ini baru kelas 11 gitu. Barulah ketahuan. Dan gue masuk kelas IPA yang namanya IPA geblek. Jadi di sekolah gue tuh guru-guru ya saking udah pengalamannya sama orang-orang yang salah jurusan gitu, dia pengen IPA tapi sebenarnya jiwanya IPS. Sampai ada kategori orang ya, nah, kategori siswa namanya IPA geblek. Artinya memang orang-orang yang nggak bisa masuk IPA sebenarnya, nggak nyampe otaknya, ngotot gitu ya, untuk masuk IPA. Begitu ketemu fisika nangis. Termasuk gue kayaknya. Gue dari kelas 10 itu gue sempat masuk 10 besar, ranking 6 waktu itu. Ya bagus lah. Kelas 11 gue sampai masuk ranking 26 apa 28 dari 29. Dari 36 kalau nggak salah satu kelas, lupa gue, pokoknya hampir terakhir. Gitu. Itu juga karena apa ya, karena gue masuk OSIS juga ya, gue ikut organisasi OSIS. Dan waktu itu sempat jadi ketua panitia pensi yang udah lama nggak dilaksanain. Jadi kan gue kedistrak banget tuh belajarnya kan. Ya udah gitulah. Nah
stereotip itu terus berlangsung nggak ya sampai sekarang kalau IPA tuh memang keren. Nah tapi sebenarnya kan nggak kayak gitu. Nah, menurut lo gimana? Jadi sebenarnya balik lagi ke kitanya sih gitu kan. Jadi yang bikin keren tuh sebenarnya bukan jurusannya harusnya gitu kan. Jadi karena akhirnya gue juga ketemu dengan teman-teman gue yang IPS tapi dia keren banget gitu kan. Dan ketemu juga teman-teman yang IPA tapi benar kata lu geblek banget gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya lu jurusan IPA atau IPS yang membuat lu itu sukses di masa depan. Karena balik lagi kesuksesan itu adalah apa yang lu kejar dan ternyata itu tercapai. Jadi lu mau di IPS kalau ternyata lu mengejarnya sesuai dengan jurusan lu dan ternyata itu bisa step-stepnya jelas, gua rasa sih itu akan bisa banget dicapai ya kesuksesan. Apalagi di buku ini nih gue suka banget, jika kita tak pernah jadi apa-apa, ada satu konsep kesuksesan yang menurut gua relate banget nih. Jadi kita nggak perlu mimpi yang aneh-aneh gitu kan, karena sebenarnya kesuksesan itu sendiri adalah dengan merasakan cukup. Oke. Gitu, itu keren banget nih saat di buku ini nih ada tuh, oh iya ya ternyata konsep kesuksesan gue salah juga kali ya. Ya nggak salah sih sebenarnya, cuma maksudnya lebih kayak ini ada satu konsep kesuksesan yang sebenarnya gue lupa gitu loh, tidak menyadari hal itu. Dan sebenarnya itu pun contoh kesuksesan yang diciptakan oleh Alfi Syahrim sendiri kan, dan belum tentu itu relate sama orang, tapi setidaknya itu jadi suatu konsep kesuksesan yang beda lah dengan yang diciptakan orang-orang. Dan kita perlu menciptakan jenis kesuksesan kita sendiri sebetulnya. Apa sih yang membuat kita sukses gitu? Kita udah merasa sukses ketika kita apa? Terus gini, ada stereotip lagi. Misalkan anak IPA itu jauh lebih kuat soal-soal hitungan, sementara IPS kuat di soal-soal hafalan. Lu setuju nggak sih dengan itu? Enggak juga lah. IPS kan ada akuntansi. Betul. gitu ya. Itu aja dengan ada mata pelajaran itu udah membantah. Benar. Gitu, dan gue tahu banget ada beberapa teman gue yang memang jago akuntansi gitu. Ya memang ada di IPA juga yang memang akhirnya masuk ke akuntansi ya di STAN gitu dan lain sebagainya, dan dia bisa ngikutin. Tapi kan itu memang dia basicnya udah punya. Ya walaupun juga banyak teman gue yang memang masuk IPS karena nggak kuat hitung-hitungan gitu. Tapi salah lah gitu. Kalau mau apa ya ngegeneralisir gitu ya, menggeneralisasikan bahwa IPS nggak kuat di hitung-hitungan juga. Ya salah. jadi tergantung orangnya ya. Kalau emang orang yang nggak bisa ngitung ya udahlah, mau di IPA di IPS ya udah dia menderita aja gitu kan. Bahkan ketika dia di agama pun kan tetap ketemu matematika. Iya betul. Ketemu waris juga ya, hukum waris ya. Nah, itu harus ngitung juga. Harus ngitung juga ya. Ya, tetap aja. Ya kalau udah kagak bisa mah kagak bisa aja. Ya gitu sih. Tapi memang juga di pelajaran IPA contoh biologi itu jarang banget loh ada hitung-hitungan di biologi gitu kan. Kebanyakan hafalan. Lebih banyak mungkin teori kali ya, kalau nyebut hafalan kayaknya gimana gitu. Iya sih. Tapi kalau gue sih cara ditesnya dihafal sih. Nama-nama rangka kan dari atas sampai bawah gue harus hafal. Nama-nama Latin gitu kan. Ya kayak gitu sih memang. Nah itu stereotip juga yang harus kita luruskan sebenarnya. Jadi ada baik IPA atau IPS ini ada 3 hal utama yang sebenarnya tuh harus kita pelajari atau kita kuasai, yaitu tentang knowledge itu sendiri, ilmu pengetahuan. Jadi mau dia menghitung atau enggak, kita harus punya dasar pengetahuan itu. Di IPA berarti ada biologi, fisika, kimia yang jadi momok nih. Iya. Terus matematika kan ada di kedua-duanya ya gitu kan. Matematika IPA dan IPS beda ya? Iya. Katanya. Enggak memang beda sih, karena ada peminatan gitu kan, ada peminatan. Walaupun gua enggak ngerti sih tujuan ada peminatan di situ apa. Karena anak enggak minat. Enggak banyak yang minat matematika kayaknya. Sebenarnya enggak minat banget gitu. Ya ada sih 1-2 yang agak ambis ya, dia sangat berminat gitu. Sementara di IPS ada pelajaran sosiologi, geografi sama apa tuh yang sangat IPS ya? Akuntansi gitu kan, ekonomi akuntansi. Dulu itu di waktu zaman gue ekonomi akuntansi dipisah. Oke. Dan aku ekonomi gue sempat ngerasain ekonomi itu gabung sama matematika jadi ekonometri. Nah, itu dia gabung sama matematika loh. Jadi semua hal di ekonomi yang ngitung itu nama pelajarannya adalah ekonometri. Terus kemudian dia ada lagi gabungan antara ekonomi dengan akuntansi yang akhirnya tuh menurut gue jadi lebih kompleks di IPS daripada di IPA gitu kan. Dan gak gampang juga. Geografi sendiri ngomongin soal indraja, penginderaan jauh, terus ngomongin soal karakteristik batu-batuan dan lain sebagainya, menurut gue itu tidak mudah gitu loh. Kalau gue terjun ke anak IPS dan gue mempelajari itu, gue rasa gue juga akan mudah menyerah gitu ya. Iya. Karena gue nggak bisa bedain soal batu-batuan. Kemarin teman gue anak geologi. Lo mungkin tahu batu akik ya. Dia sempat bikin postingan, teman gue anak geologi UI, dia bikin postingan tentang ini jenis batuan ini ABCD. Gue bilang
ini bedanya di mana ya? Gue nggak bisa ngeliat bedanya. Batu akik sama batu bacan Dia nggak perlu bedanya nggak perlu dipegang aja bisa ngebedain. harganya juga kayak 25 juta. Intinya sih di situ. Jadi 3 hal tersebut, terus kemudian ada comprehension sama critical thinking. Di kedua jurusan ini dua-duanya penting. Nggak punya kan Iya, sebenarnya. jadi nggak ada hubungannya dengan jurusan lo bisa apa. Kedua jurusan ini membutuhkan 3 hal ini. Gitu. Benar-benar. Iya, Nah, dibalik stereotip yang salah, kemudian standar yang diciptakan oleh society itu sendiri bahwa IPA itu lebih superior dibandingkan IPS yang lebih inferior. Berarti yang harus kita lakukan adalah pertama ngenalin diri kita dulu. Betul. Iya kan? Kayak sebenarnya kita nih sukanya apa sih dan bisanya apa? Punya kekuatan di mana? Punya kekuatan di mana? Kayak kalau gue nggak kuat, gue lemah. SWOT-nya tuh di mana ya? Iya, SWOT analisis dulu ya. SWOT-nya kita lebih condong kemana? Gitu, jangan sampai lu memilih suatu keputusan atas dasar standar yang diciptakan oleh society. Tapi karena salah banget. Berat juga sih ketika kita memilih jurusan, terutama di usia SMA ya. Ada faktor-faktor yang membuat kita akhirnya mengarah ke satu jurusan. Ya salah satu faktornya adalah orang tua kita gitu kan. Yang ternyata dia punya konsepnya kan 20-30 tahun sebelumnya gitu kan. Dimana IPA masih superior, terus kemudian aduh lu anak IPS bisa apa sih gitu kan. Aduh ngeri. Padahal secara sekarang nih Hotman Paris lu tahu penghasilannya berapa gitu kan. Dia nggak mungkin kan belajar fisika gitu kan. Untuk bisa menghasilkan uang segitu banyak, ilmu fisikanya sama sekali nggak dipakai menurut gua gitu kan. Dan dia contoh bukti lah kalau terkait dengan wealthiness gitu ya, dengan kemakmuran itu nggak ada hubungannya dengan jurusan mana. Yang penting lu tahu passionnya di mana dan lu bisa ngembangin betul, itu. Dan bisa ngembangin diri kita itu di situ. Intinya sih di situ. Benar. Nah sekarang gimana nih Tur? Kalau misalnya ternyata ada teman-teman kita yang ngerasa terjebak gitu, artinya waduh gue salah jurusan nih, udah gue gak mau sekolah lagi, gue bunuh diri aja deh gitu kan, aduh gue IPA ketemu fisika, udah gitu gurunya amit-amit, udah jelek, galak gitu kan, nggak ada indahnya deh hidup sekolah gue gitu. Lagi ngomongin diri sendiri nggak, guru IPA gue agak lumayan ganteng, jadi lumayan enak dilihat, terus juga guru kimia gue cantik gitu aja. Salah satu motivasinya itu ya, setidaknya ada hal yang bisa gue lihat di kelas. Kalau gue bosen sama bukunya, setidaknya gue bisa ngeliatin gurunya lah lagi ngomong enak. Nah itu gimana nih untuk kita kalau ada di posisi itu, gimana sih ngerasa salah jurusan? Oke, mungkin awal-awal ngerasanya itu ada suatu kesia-siaan kali ya, kayak sebenarnya tujuannya kan pengen misalkan nanti ketika kuliah ngambilnya yang di ranah sosum gitu, sosial dan umum gitu kan. Tapi kita di SMA-nya malah dapetnya IPA. Itu kan jadi suatu kesia-siaan dan cukup sulit di beberapa jurusan dan beberapa prodi untuk dari IPS ke IPA. Betul. Hampir sulit. Nah, sedangkan ada satu keistimewaan beberapa ya. Ketika kita di IPA bisa lintas jurusan ke IPS. Itu sih mungkin yang bisa jadi salah satu poin kenapa IPA lebih diminati. Tapi kalau balik soal lintas jurusan ya, gue punya temen tuh dia anak SMK, SMK kesekretarisan. Lo tahu dong belajarnya kayak gimana gitu kan. Tidak banyak materi-materi IPA yang dia pelajari. Dia ngambil kuliah jurusan matematika murni. Dan yang akhirnya ternyata dia bisa survive di situ gitu kan. Gila ya nih orang, ya walaupun dia harus belajar siang malam istilahnya lah ya, berdarah-darah untuk mengejar ketertinggalan karena dia ngerasa SMA gue nggak belajar ini waktu SMK gitu kan. SMK udah gitu sekretaris, lu belajar matematika sebulan cuma 2-3 kali gitu kan, dan materinya hanya itu saja, sangat dasar. Sementara dia masuk matematika murni yang lu harus sudah bisa mensintesis rumus, harus sudah bisa menelaah sebuah rumus, bahkan mungkin kalau S2, S3-nya matematika murni, ya lu harus bisa menciptakan sebuah rumus gitu kan. Oke. Nah, mungkin ini juga kali ya. Ya dibalik ada perasaan bahwa itu adalah hal yang sia-sia, itu sebenarnya ya udah tinggal dijalanin aja. Kalau memang bisa diubah, ya cobalah ubah gitu. Tapi kalau memang udah nggak bisa, artinya udah kemauan orang tua ke arah sana gitu kan. Kemudian sekolah juga nggak memberikan keistimewaan ya untuk bisa mengubah jurusan, ya udah dijalanin aja yang udah ada. Mungkin bisa dilihat lagi nih mimpinya kemana. Mungkin bisa dilihat apakah mimpinya bisa diubah, atau memang ketika kita sudah meset mimpi kita ke arah sana dan di IPA itu nggak sesuai atau di IPS itu nggak sesuai,
mungkin bisa cari cara lain. Gimana caranya gue tetap di IPA atau di IPS tapi mimpi gue bisa tetap tercapai. Gitu sih. Jadi lebih ke cari langkah-langkah gitu loh. Bukan saatnya lagi untuk menyesali itu. Karena pasrah lah ya. Bukan pasrah juga ya. Kalau pasrah kan lebih ke go with the flow gitu loh. Kayak menghendaki waktu dan ini aja apa yang akan terjadilah gitu. Sedangkan biar waktu yang mengobati. sedangkan ini kita perbaiki dengan langkah-langkah gitu. Lu ngeset plan lagi nih ketika udah di IPA atau di IPS nanti arahnya bakal kemana. Berarti gini ya, berarti redesign lagi, redesign your future, redefine lagi kira-kira lu maunya gimana, sehingga jelas nanti stepnya. Oh ya, nih berarti gue di IPA gue harus berjuang di fisika, kimia, biologi yang mungkin itu akan jadi susah gitu kan. Walaupun gue nanti kuliah mau ngambil jurusan komunikasi atau hukum gitu kan. Atau juga ternyata anak-anak IPS kayaknya gue pengen ngambil ini deh, ngambil jurusan-jurusan yang lintas jurusan gitu kan. Gimana caranya bisa? Karena ada teman gue juga yang dia akhirnya ngambil, itu agak ngaco sih dia jurusan IPA di kelas 10. Kan dari kelas 10 ya. Kelas 10 dia jurusan IPA, kelas 11 dia jurusan IPA, kelas 12 dia nekat pindah jurusan. Itu dia ditentang sama orang tuanya sampai gila-gilaan. Tapi dia ngebuktiin dia lulus dengan nilai IPS yang cukup bagus gitu, dan dia ngambil jurusan bahasa Korea gitu kan. Dan akhirnya ya dia sukses sekarang jadi entrepreneur. Jadi dia punya dagangan banyak sekarang gitu. Nah itu sih menurut gue, karena dia sudah punya pattern, dia udah ngeliat jangan sampai gue terlambat nih pindah jurusan. Kalau misalnya ya gue harus berdarah-darah ketika gue pindah jurusan di kelas 12, tapi kalau ternyata itu mengubah cara gue memandang hidup dan gue sudah punya langkah yang jelas, ya kenapa enggak gitu. Nah berarti konklusinya nih, jadi udah jelas ya bahwa stereotip IPA lebih baik daripada IPS itu salah. Salah banget. Nah, ya walaupun itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya, kita nilainya gimana. Tapi bukan berarti standar yang kita ciptakan itu harus jadi standar orang lain juga. Nah, ketika memang lu mandang bahwa IPA lebih baik, ya udah itu untuk diri lu sendiri aja. Kalau IPS lebih baik, ya itu untuk diri lu sendiri aja. Jadi nggak usah ngajak-ngajak orang. Benar-benar. Tetap bertahan pada stigma diri kita sendiri aja, sudut pandang kita gitu kan. Nah, karena lu nantinya di kehidupan yang akan datang, lu bertahan atas dasar pemikiran lu sendiri kan, bukan atas pemikiran orang lain. Lu nggak bisa bertahan dengan kata orang-orang kayak gini, kata orang-orang kayak gitu. Lu nggak bisa banget gitu. Lu kan nggak punya pendirian artinya. Betul. Gitu sih. Nah berarti buat tips nih terakhir buat teman-teman yang mau menghadapi hal yang sama, milih IPA atau IPS. Menurut gue yang pertama adalah lu diskusi yang banyak sama orang tua, karena lu sekolah masih dibayarin sama mereka. Ya kan? Jadi nggak ada lu ngotot-ngototan soal jurusan kalau ternyata orang tua lu nggak setuju. Jadi sebanyak-banyaknya lu diskusi kenapa lu pengen masuk IPA, kenapa pengen masuk IPS, lu ceritakan mimpi lu, itu yang paling pertama. Dan kedua, lu buktikan. Udah selesai. Kalau misalnya memang ternyata orang tua sudah oke, setuju, lu buktikan kalau emang ini yang gue minta dan gue bisa bertanggung jawab. Baik. Itu kali ya beberapa hal yang bisa lu lakukan gitu ya, kalian lakukan ketika dapat situasi yang sama. Ini udah banyak nih obrolan kita yang mungkin bisa membantu juga teman-teman yang nanti akan menghadapi situasi yang seperti itu. Semoga tidak salah jurusan. Dan semoga nggak ikut-ikutan. Begitu sih paling penting. Oke, kita tutup dulu segmen ini kali ya. Oke, kita udah sampai di penghujung episode. Terakhir kali ya, yang berkaitan dengan topik bahasan kita, ada satu kutipan yang pengen gua sampaikan ya dari bukunya yang sama, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karyanya Alfi Syahrin, yaitu buka hati, beri opsi baru, evaluasi lagi mimpimu, apakah itu yang benar-benar kamu inginkan atau ada gengsi yang menyelinap diam-diam. Kayaknya gue yang terakhir sih itu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Podcast Ngotak. Ya, gue Raka, gue Fatur. Sampai jumpa. Nggak kompak.